Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Indi Denwarta dengan NIM 431221110178. Ya, berikut ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Ya, jadi latar belakangnya, sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal sebagai bahasa gaul. Intervensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak benar dan tidak baik. Selanjutnya ada beberapa tujuan dalam presentasi ini yang akan kita bahas, yaitu untuk mengetahui apa itu bahasa pergaulan, untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan Indonesia, untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia, untuk mengetahui dampak dari bahasa pergaulan, dan yang terakhir ada untuk mengetahui cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Selanjutnya, pembahasan. Pengertian dari bahasa gaul ini adalah bahasa gaul merujuk pada ragam bahasa informal yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini seringkali mengacu pada kosakata, frasa, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Bahasa gaul bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tren. Jadi ada pendapat dari Sarwono pada tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja dengan kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Selanjutnya faktor-faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan di Indonesia. Ini terbagi 3, yaitu yang pertama media sosial. Apa aja sih media sosial? Contohnya seperti Twitter dan TikTok. Jadi media sosial ini berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa pergaulan. Penggunaan media sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam penyebaran bahasa pergaulan. Terus yang kedua ada media elektronik dan media cetak seperti film ataupun novel. Di dalam film ini biasanya orang-orang persyutingan itu yang ingin membuat film mereka menggunakan bahasa-bahasa dengan bahasa gaul dan novel pun banyak populernya dari bahasa gaul ya. Terus yang ketiga itu ada pengaruh lingkungan remaja. Jadi umumnya dengan adanya interaksi remaja satu sama lain, psikologis anak muda juga senang dengan hal-hal baru dan keren daripada hal-hal yang resmi. Lalu selanjutnya adapun pengaruh media sosial terhadap bahasa. Beberapa pengaruh utama media sosial terhadap bahasa antara lain yaitu pertama penyebaran cepat. Jadi media sosial menjadi sarana yang sangat efektif dalam penyebaran istilah dan ungkapan baru dengan cepat dan luas. Yang kedua ada inovasi bahasa. Penggunaan media sosial, terutama remaja, saling menciptakan istilah dan ungkapan baru yang kemudian menjadi populer. Dan yang ketiga itu ada informal komunikasi. Media sosial mendorong penggunaan bahasa yang lebih informal dan santai dalam komunikasi sehari-hari. Lalu yang keempat ada singkatan dan akronim. Banyak singkatan dan akronim baru muncul untuk memudahkan komunikasi cepat di platform atau di media sosial. Dan yang kelima itu ada pengaruh bahasa asing. Media sosial memudahkan masuknya istilah-istilah asing terutama dari bahasa Inggris ke dalam sehari-hari. Nah, dampak positif dan negatif dari bahasa pergaulan ini yaitu berikut adalah dampak negatif dari maraknya bahasa pergaulan. Itu para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada para remaja tidak lagi menggunakan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Lalu ada juga buruknya bahasa remaja karena banyak bahasa-bahasa yang jelek. Dan yang terakhir ini para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ada pula pengaruh positif dari adanya bahasa media sosial adalah sebagai berikut, yaitu menciptakan sebuah kreativitas para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Remaja memiliki pembedaharaan bahasa asing yang lebih banyak daripada orang tua pada umumnya. Dan yang terakhir menciptakan suasana yang lebih asik tentunya dalam artian apabila menggunakan bahasa baku terus menerus akan cepat bosan. Lalu bagaimana sih mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul di Indonesia? Nah, langkah utamanya adalah meningkatkan edukasi tentang pentingnya bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks formal. Ini dapat dilakukan melalui sistem pendidikan dengan memperkuat pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Media juga memainkan peran penting mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa dan sosial dapat membantu menetapkan standar yang lebih tinggi. Kampanye nasional untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik juga bisa menjadi alat yang efektif. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan kesimpulannya adalah bahasa gaul merupakan fenomena linguistik yang berkembang pesat di Indonesia terutama di kalangan remaja. Ragam bahasa informal ini bersifat dinamis dan terus berevolusi seiring dengan perubahan zaman. Perkembangannya didukung oleh berbagai faktor seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di satu sisi, ia dapat mengurangi kemampuan berbahasa Indonesia baku dan menurunkan apresiasi terhadap bahasa nasional. Namun, di sisi lain, bahasa gaul juga mendorong kreativitas berbahasa dan memperkaya kosakata remaja. Caranya adalah untuk mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul di Indonesia diperlukan pendekatan yang seimbang dan menyeluruh. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini beberapa contoh bahasa gaul dan istilah zaman sekarang. Nah, salah satu contohnya ini seperti gerak cepat, yaitu bahasa gaulnya GC.